warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Dan juga yang saya hormati, sahabat-sahabat dakwah yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah yang Maha Ghafur karena telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur tanpa berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah yang berpangkat Rasulullah, bertitel Habib Allah, yang tak lain dan tak bukan beliau adalah Habibana wa Nabiyana, kajian Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman penuh ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman kita semua yang cantik dan tambah rupawan. Alhamdulillah. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nurul Ikhwan Manggraini. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Di sini saya akan berdakwah yang bertema pemuda menginspirasi dan berprestasi di bumi tapis berseri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i pada syariatnya pernah berkata, hayatul fata wallah min ilmi wa tughah, yang artinya sungguh demi Allah, kehidupan seorang pemuda hendaknya disertai oleh ilmu dan takwa. Jika tidak ada keduanya, maka gugurlah kegagalan eksistensinya. Sahabat-sahabat generasi bangsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat problematika yang terjadi saat ini berupa polusi munafik, kalnya ID, kita sebagai generasi muda harus dituntun untuk menyelesaikan ini semua dengan cara menjadi pemuda yang berkreasi dan berinovasi. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apakah pemuda yang berkreasi dan berinovasi adalah pemuda yang mampu mengoplos sobat batuk dalam saya? Pemuda yang berkreasi dan berinovasi apakah pemuda yang mampu merakit bom bunuh diri? Tentu tidak. Pemuda yang berkreasi dan berinovasi adalah pemuda yang berketos kerja tinggi dan mampu membawa perubahan demi masa depan bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan ya'takhafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mampu khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata yang benar. Surah An-Nisa ayat 9. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, ayat tersebut sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperingati kepada seluruh umat manusia untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah secara fisik maupun lemah secara intelektual, karena hal tersebut dapat menyebabkan kemunduran bagi bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda yang ditata dengan sedemikian rupa agar bisa menjadi pemuda yang berkarya dan berkualitas SDM-nya, sehingga berjasa dalam membangun bangsa. Namun sebaliknya, jika pemuda yang tidak ditata dengan sedemikian rupa, maka mereka akan menjadi pemuda yang pemalas, tubuh lemas, tidak punya aktivitas, tidur pulas, otak tidak waras. Nauzubillah. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda yang baik harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jangan lupa, selain kita beriman dan bertakwa, kita juga harus menjadi pemuda yang berkreasi dan berinovasi. Karena apa? Karena inna fi'ati sukban amalul ummah wa fi'adalihim hayatunas. Sesungguhnya di tangan-tangan pemuda lah terdapat pusat umat dan ditakdirkan untuk pemuda lah kehidupannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.